Oke, kedudukan dua buah garis, kalau tadi sejajar dan juga yang berimpit, itu apa syaratnya? Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai kapan dua buah garis dia dikatakan bersilangan atau bagaimana menunjukkan dua buah garis itu bersilangan. Nah, kalau gambarnya bersilangan itu kalau kita gambarkan biasa gitu ya pada ruang dimensi 2, maka seolah-olah dia seperti berpotongan. Namun ternyata sebenarnya antara garis yang bersilangan dengan berpotongan itu tentu berbeda ya. Garis yang bersilangan itu ada jarak antara kedua buah garis. Nah, atau Ibu gambarkan seperti ini ya. Dan kalau dua buah garis bersilangan, dia tidak membentuk suatu titik potong atau dua buah garis ini tidak mungkin saling berpotongan. Dia hanya bersilangan saja. Jadi ada jarak di antara keduanya. Nah, kapan dua buah garis dia dikatakan bersilangan? Yang pertama, ya tentu berlawanan ya dengan dua buah garis sejajar ataupun dua buah garis berimpit. Nah, yang paling pertama, kalian bisa lihat nanti vektor arahnya. Kalau vektor arah antara dua buah garis itu jelas berbeda, maka kemungkinannya hanya dua. Dia bisa jadi bersilangan, dua buah garis itu, atau dia bisa jadi berpotongan. Nah, kalau dia berbeda dan dia berlaku ini, ya, determinan ini tidak sama dengan 0, maka dua buah garis itu bisa dikatakan dia bersilangan. Nah, di mana matriksnya ini didapat dari ini ya, vektor arah dari masing-masing garis dan selisih dari titik titik pada masing-masing garis. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, ya determinannya berarti dua buah garis dia bersilangan. Nah, kemudian kapan dua buah garis berpotongan? Ya, sebelumnya di sini Ibu ada gambar gitu ya. Garis ini yang biru yang ini dengan yang biru yang ini. Itu gambarnya merupakan dua buah garis yang dia bersilangan. Nah, tadi Ibu katakan bahwa dua buah garis, kalau dia bersilangan, maka ada jarak di antara dua buah garis tersebut dan tidak ada titik potong antara keduanya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ya. Nah, di mana di sini garis yang bersilangan di sini adalah persamaannya masing-masing ini dan juga yang ini. Ya, bisa kalian lihat bahwa vektor arah dari kedua buah garisnya berbeda. Tinggal nanti dibuktikan apakah determinan tadi itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini salah satu contoh gambar gitu ya, dua buah garis yang dia itu saling bersilangan. Jadi ada jarak di antara keduanya. Nah, lalu kita lanjutkan tentang kedudukan garis tadi setelah bersilangan, maka kemungkinan yang keempat, dua buah garis itu berpotongan. Ya, nah kalau tadi bersilangan, sekali lagi ada jarak antara kedua buah garis. Nah, maka pada dua buah garis yang berpotongan, kita bisa menemukan titik potong antara dua buah garis tersebut. Misalnya titik potongnya kita beri nama P. Ya, jadi kalau pada dua buah garis berpotongan, pasti membentuk titik. Nah, dan karena dia membentuk suatu titik, berarti kita bisa menemukan sudut di antara dua buah garis tersebut. Sehingga kalau diberikan ya dua buah garis lurus atau persamaan dua buah garis lurus, kalau ada sudut di antara keduanya, maka pasti dua buah garis tersebut dia saling berpotongan. Nah, sehingga untuk syarat dua buah garis berpotongan pada ruang dimensi 2, ya selain syarat yang utamanya adalah vektor arahnya, dari vektor arahnya kita lihat dia berbeda atau bukan merupakan kelipatan, dia juga dan ya, berarti syaratnya harus dua-duanya terpenuhi. Tadi nilai determinan dari matriks ini itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau pertama vektor arahnya berbeda atau bukan merupakan kelipatan dan ininya determinannya sama dengan 0, maka dua buah garis dikatakan dia berpotongan. Sehingga langkah selanjutnya kalau kita menunjukkan bahwa dua buah garis itu saling berpotongan, biasanya bisa dilanjutkan dengan
kita mencari titik potong antara kedua buah garis yang diketahui. Dan juga tentunya kita bisa menentukan sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang saling berpotongan. Nah, dan sebagaimana yang telah kita pelajari pada garis lurus di ruang dimensi 2, maka pada ruang dimensi 3 berpotongan juga bisa dibedakan menjadi dua jenis gitu ya. Ada yang berpotongan biasa saja atau kita sebut berpotongan, dan juga yang berpotongan tegak lurus. Nah, tentu dari nama ini kalian bisa paham gitu ya bahwa kapan dia dikatakan berpotongan, kapan dia berpotongan tegak lurus adalah dari besar sudut yang terbentuk dari perpotongan dua buah garis. Dimana kalau sudut yang terbentuk itu tidak sama dengan 90 derajat, berarti dua buah garis itu hanya berpotongan saja. Ya, namun jika dua buah garis itu dia jelas berpotongan dan sudut antara dua buah garis itu 90 derajat, maka dikatakan dua buah garis itu berpotongan tegak lurus, atau biasanya dikatakan dua buah garis itu tegak lurus gitu aja ya. Nah, sehingga untuk mencari besar sudutnya, kita bisa menggunakan ini. Rumus ini ya, besar sudut dari dua buah garis yang berpotongan. Nah, untuk yang tegak lurus, karena sudutnya sudah diketahui 90 derajat, berarti ada aturan yang bisa kita pakai. Karena cos 90 derajat itu adalah 0, maka akan berlaku ini pasti ya. Cos 90 di sini ganti dengan 0, substitusikan dengan aljabar ya. Kita kali kedua ruas dengan ini akan diperoleh ini. Bahwa perkalian dot dari dua buah vektor arah garis itu pasti sama dengan 0 jika dua buah garis dia saling tegak lurus. Nah, jadi biasanya ini yang akan banyak dipakai ketika kita menemukan soal yang dimana soal itu memberi keterangan bahwa dua buah garis dia saling tegak lurus atau berpotongan tegak lurus. A1.A2 tambah B1.B2 tambah C1.C2 sama dengan 0. Nah, ini terkait dengan kedudukan garis yang dia itu berpotongan. Jadi agak panjang ya. Nah, keterangan lain dari garis yang bisa kita temukan. Nah, sehingga untuk kedudukan dua buah garis secara singkatnya bisa digambarkan dalam skema ini. Jadi kalau kalian diberikan dua buah persamaan garis, diminta menyelidiki, maka yang paling pertama tentunya kita harus tahu ya vektor arah dari garis. Kemudian kalau kita sudah tahu vektor arah dari masing-masing garis, kita lihat saja apakah vektor arah dari dua buah garis tersebut sama atau kelipatan, ataukah dia tidak sama atau tidak juga merupakan suatu kelipatan. Kalau dua buah garis ini vektor arahnya sama atau merupakan kelipatan yang satu dengan yang lainnya, maka akan ada dua kemungkinan ya. Mungkin dia sejajar, mungkin dia berimpit. Kapan dia dikatakan berimpit? Ketika ini tadi sama dengan ya. Tandanya sama dengan ketika ini dengan ini sama, maka dikatakan berimpit. Kapan dia dikatakan sejajar? Sejajar jika dia tidak sama dengan. Nah, begitu juga kalau ternyata vektor arahnya itu berbeda, maka ada dua kemungkinan tadi. Bisa dia bersilangan, bisa dia berpotongan. Kalau dia berlaku determinan dari matriks ini sama dengan 0, berarti dia berpotongan. Namun, jika determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0, maka dia bersilangan. Kalau garis dia berimpit, maka jaraknya sama dengan 0. Kalau dia berpotongan juga jaraknya sama dengan 0. Lalu kalau dia sejajar atau dua buah garis itu bersilangan, nanti lanjutannya kita bisa mencari jarak dari antar dua buah garis tersebut. Nah, ini secara umum skema atau diagram yang menunjukkan bagaimana cara memeriksa kedudukan dua buah garis lurus. Dan sebaliknya, kalau ada dua buah garis dikatakan dia berimpit, sejajar, berpotongan, bersilangan, maka pasti berlaku hal-hal yang ada di sini.